Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rodati Elmi, kelas R3D, dengan nomor NPM 202101500321. Di sini saya akan menyimpulkan hasil tugas akhir dari mata kuliah PKPB. Jadi pertama-tama saya menyebar angket itu di salah satu sekolah SMK swasta yang berada di daerah Jakarta Barat. Lalu saya menyebar angket ke kelas 10. Setelah itu saya mendapat responden 150. Setelah saya sebar angket, kemudian datanya saya olah. Terus setelah saya olah, saya membuat hasil kebutuhan peserta didik sesuai dari AKPD-nya. Dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Yang tertinggi ada 22, yang sedang ada 22, dan yang rendah ada 6. Setelah itu lalu saya membuat program tahunan. Yang pertama ada landasan hidup religius. Capaian layanannya melaksanakan kewajiban beribadah dalam kehidupan sehari-hari atas dasar keyakinan dan disertai dengan sikap toleransi. Kenapa saya menulis itu? Karena kan biasanya itu kan peserta didik atau konseli bisa juga dengan diri kita sendiri itu kalau soal beribadah tuh kayak masih suka bolong-bolong, kayak misalkan zuhur sholat, asar yang enggak, ataupun kayak sholat beribadahnya tuh kayak masih suka diingatkan atau disuruh dengan orang tua baru melaksanakan kewajibannya beribadah. Jadi saya berharap peserta didik itu dapat menerapkan sikap atau kebiasaan itu dalam beribadah itu tanpa disuruh atau diingatkan dengan orang tua, dan beribadahnya sesuai dengan keinginan kewajibannya sendiri, kayak tepat waktu, sholat 5 waktu, terus tanpa kayak disuruh. Dan memiliki sikap toleransi itu kan biasanya dalam satu kelas itu nggak satu kelas itu semuanya beragama Islam, pasti kan kayak ada beberapa Kristen. Maka dari itu diharapkan kayak peserta didik atau konsel itu bisa memiliki sikap toleransi walaupun ia berbeda agama. Lalu setelah itu saya membuat program semester ganjil. Jenis layanannya itu bimbingan klasikal. Jenis kegiatannya itu penyesuaian diri remaja di sekolah baru. Bidang bimbingannya itu sosial, fungsinya itu pemahaman. Tujuannya itu agar peserta didik atau konseli dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian dirinya dan dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungannya. Maksudnya itu biasanya kan kayak peserta didik baru kelas 10 itu pasti kayak belum mengenal lingkungan sekolahnya yang baru itu seperti apa, dan kayak belum menyesuaikan dirinya itu di sekolah baru itu kayak apa. Kayak misalkan pasti kan di suatu sekolah ada diadakan yang namanya MOS, itu bertujuan untuk kayak peserta didik atau konsel itu dia bisa menyesuaikan diri lingkungannya di sekolah dan dapat kayak mengenal lingkungan sekolahnya itu seperti apa. Yang kedua ada bimbingan kelompok. Jenis kegiatannya itu jadwal kegiatan sehari-hari. Bidang bimbingannya pribadi, fungsinya itu pemahaman. Tujuannya itu mengharapkan peserta didik atau konseli itu mampu mengatur jadwal kegiatan sehari-hari itu dengan baik. Maksudnya itu kan peserta didik atau konseli itu mampu mengatur jadwal kegiatannya kayak antara kegiatan bermain, belajar, ataupun kayak les. Jadi peserta didik bisa menerapkan kebiasaan dengan teratur, kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar. Jadi semuanya itu teratur dengan baik atau benar.
Lalu setelah itu saya membuat program semester genap. Jenis layanannya itu bimbingan klasikal. Jenis kegiatannya itu kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Bidang bimbingannya itu sosial. Fungsinya itu pemahaman dan pencegahan. Tujuannya karena saya mengharapkan peserta didik atau konseli dapat mengetahui nih dampak terhadap dirinya tuh apa. Kayak biasanya kan kayak peserta didik kelas 10 itu kan pasti kayak belum memahami kenakalan remaja di usianya tuh apa aja, kayak misalkan kenakalan remaja bullying, seperti sikap bullying kan. Zaman sekarang tuh pasti kayak peserta didik atau konseli itu kayak suka membullying tuh, dia tidak tahu dampak dari kita membullying orang itu seperti apa. Lalu setelah itu saya membuat program bulanan, layanannya itu orientasi. Kenapa saya memilih layanan orientasi? Karena layanan orientasi ini kan layanan konseling yang fokus pada situasi dan kondisi objek atau lapangan. Di bulan Juli saya menulis pengenalan lingkungan sekolah kelas 10. Tujuannya itu pastikan karena kelas 10 atau baru masuk sekolah itu kayak belum mengenal lingkungan sekolah yang barunya itu seperti apa. Maka dari itu siswa kelas 10 pasti kayak dikenali dengan lingkungan sekolahnya, kayak seperti ruangan UKS di sebelah mana, perpustakaan di sebelah mana, ataupun ruangan guru dan lain-lain. Lalu kemudian di bulan Agustus pengenalan ekskul di berbagai sekolahnya tuh, kayak seperti ada ekskul Paskib, PMR, OSIS, jurnal, pramuka dan yang lain-lain. Kenapa? Karena kan pasti kelas 10 itu kan kayak baru masuk SMK, itu kan pasti belum tahu nih di sekolahnya gitu kayak ada ekskul apa. Maka dari itu kayak biasa itu kayak kalau waktu itu di zaman sekolah saya tuh kayak ada drama pembuatan ekskul, kayak antara ekskul PMR atau Paskibra atau pramuka, kayak pengenalan masa ekskul. Lalu setelah itu saya membuat RPL materi. Bidang layanannya itu sosial. Topik atau layanannya itu bahaya rokok dan dampaknya. Kenapa saya memilih ini? Karena ini juga termasuk di AKPD tertinggi dengan persentase 2,20% dan 81 responden. Dan kenapa saya memilih topik ini tuh karena kan biasanya tuh remaja-remaja sekarang tuh atau bisa dibilang dengan kelas 10 itu kan kayak anak-anak sekolah baru SMK atau SMP tuh bahkan udah ada yang merokok. Nah, maksudnya itu peserta didik atau konsel itu dapat mencegah pergaulan yang ada di dalam lingkungannya dengan baik dan benar. Karena kan biasanya tuh masih suka peserta didik atau remaja itu kan pasti masih suka kayak main ikut-ikutan teman saja tanpa mengetahui tuh dampak untuk dirinya tuh apa. Baik, segitu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.